6 langkah mudah menjadi pengusaha. Kalau ada orang tanya Pak Ismail, Yeah. jadi pengusaha itu mudah apa sulit? Pak Ismail jawabnya gimana? Mudah sekali, Ustaz. Tidak hanya mudah, mudah. Saya kebetulan Ustaz Pangapunten, kebetulan nggih, saya hampir 15 tahun Ustaz menemani anak-anak muda. Hampir 15 tahun. Bahkan ketika saya diberi amanah ketua IJMI Jawa Timur, saya punya program Fardhu Ain menumbuhkan saudagar muslim. Karena saya berpikir bagian IJMI harus menjawab problem umat. Salah satu problem umat adalah ekonomi, dan umat ini umat Islam menghadapi ekonomi bukan karena tidak punya sumber daya ekonomi. Kita punya sumber daya ekonomi. Pasar kita luas. Sebagai masyarakat yang mayoritas di negeri ini. Sumber daya kita melimpah. Cuma sing kurang itu dana pengusaha ya, Ustaz. Gitu loh, Ustaz. Sehingga semua resource ini, resource ekonomi, resource bisnis dimanfaatkan orang lain. Ya, pasar kita dimanfaatkan orang lain. Mohon maaf, gitu loh ya. Jangan salah mereka, jangan salahkan mereka, salah kita. Yang tidak gitu, mau Ustaz. mengambil. Nggak mau memanfaatkan, gitu loh, Ustaz. Karena itu saya bilang, saya akhirnya sampai merumuskan, saya punya materi, Ustaz. Saya beri judul memang, 6 langkah mudah menjadi pengusaha. 6 langkah mudah. 6 langkah mudah. Mudah itu saya garis bawahi dan saya kasih warna khusus. Karena itu yang saya tekankan, mudah. Gitu loh. Paman kok bisa mudah? Loh, mudah. Saya enggak ngedabrus. Pertama saya ngalami. Saya ngalami. Misalnya, loh saya ini IAIN gitu loh. Ya, saya misalnya gini Ustaz. Saya ini pengembang, saya bangun perumahan, ruko, mondoar, hotel rencananya misalnya. Saya IAIN gitu loh. Saya enggak ngerti apa-apa itu. Tetapi yang belief tadi itu Ustaz. Gitu loh, Ustaz. Belief itu malah sering saya godok gini, Ustaz. Ya, ini juragan itu IAIN. Saya bilang sama teman-teman IAIN biasanya, IAIN, ilmumu itu duduk ilmu tukang. Mohon maaf, kalau kampus lain itu ilmu tukang, IAIN itu ilmunya juragan, itu ilmunya nabi itu. Gitu loh, jadi remeno itu, gitu loh. Oke. Jadi saya punya materi mudah. Memang letak mudah dan sulit itu kan ilmu, Ustaz. Kuncinya ada di ilmu, Ustaz. Saya sering bilang, kebetulan saya dulu penjahit, Ustaz. Saya ini penjahit dulu sambil sekolah, bahkan mulai sanawiyah tadi itu saya ceritakan, saya penjahit, Ustaz. Sampai kuliah itu saya penjahit. Makanya kalau Ustadz misalnya tanya, Pak Mail gimana cara bikin baju ini? Saya bilang mudah. Bahkan saya tantang Ustadz Faiz, sudah kasih saya kain berapa piece saya jadikan baju. Karena saya punya ilmunya. Karena punya ilmunya. Tapi kalau Ustadz Faiz ngasih saya kayu gelondongan, kongon gawe mebel, pusing saya Ustadz. Kenapa? Karena saya tidak punya ilmunya. Nah, kita, mohon maaf, kelompok muslim di negeri ini atau anggap saja kawan-kawan dulur-dulur saya ini sering berpandangan menjadi pengusaha itu sulit karena nggak punya ilmunya. Kenapa nggak punya ilmunya? Ya tadi, karena nggak pernah diajari. Di sekolah juga nggak diajari. Ya, mohon maaf Ustaz, ini kritik saya Ustaz. Sekolah kita tidak pernah ngajari kita jadi pengusaha Ustaz. Ya, malah bursa-bursa tenaga kerja, saya sedih itu kadang-kadang. Kenapa anak-anak kita tidak dorong jadi pengusaha? Padahal jadi pengusaha itu bukan hanya mudah, tapi enak Ustaz. Masya Allah. Nah ini boleh dibagi Pak. Jadi saya ingin kupas mudahnya. Jadi mudah itu ilmu, letak mudah itu ilmu, gitu loh Ustaz ya. Nah ini otokritik. Kenapa kita semua berpandangan jadi pengusaha itu sulit? Ya karena nggak punya ilmu. Kenapa nggak punya ilmu? Ya karena nggak pernah diajari. Bahkan saya sering khutbah Jumat aja nggak pernah ada yang ngajari kita jadi pengusaha. Rasulullah ditampilkan sebagai saudagar itu jarang sekali Ustaz. Ya, Rasulullah ditampilkan ini Rabiake dan sebagainya itu. Bukan Rasulullah sebagai pengusaha, dan Rasulullah jadi pengusaha usia 12 tahun. 12 tahun. Gitu Ustaz ya. Dan memang ada mentor, yaitu pamannya Ustaz. Dan modalnya bukan uang. Gitu Ustaz. Ini juga penting Ustaz, karena kritik saya pada dunia pendidikan, saya sering bilang, mohon maaf Ustaz, saya kadang-kadang juga agak
pengapunten kasar. Ya. Saya sering bilang, sebetulnya sekolah itu berdosa pada anak-anak negeri ini. Kenapa? Karena mengajarkan pada anak-anak Indonesia bahwa yang disebut dengan modal itu uang satu-satunya. Ya. Sehingga orang yang mau jadi pengusaha kan banyak nemeni anak-anak muda, Ustaz. Ya. Itu ketika mau bisnis, tidak punya modal. Banyak orang, Ustaz, habis seminar dengan saya, datang ke rumah saya. Oh, Pak Mail, saya ingin jadi pengusaha. Hebat, kayak Rasulullah. Bahkan saya juga mau cari mantu, saya bilang begitu. Mengkorok, Ustaz. Mari, tapi saya tidak punya modal. Apa itu? Uang. Saya tak masuk ke dalam, mau ngambil celurit. Itu apa, Pak Mail? Gimana kalau tanganmu tak potong, tak harganya 1 M? Mau kamu? Baru mendelik, tidak mau, Pak Mail. Berarti kamu punya 1 M. Oh, di tangannya? Iya. Gimana kalau lehermu saya potong, tak harganya 10 M? Saya bilang gitu. Mau kamu? Tidak mau, Pak Mail. Berarti kamu punya 10 M. Artinya gini, Ustaz. Pendidikan kita tidak pernah mengajarkan pada kita bahwa diri kita itu modal terbesar dalam hidup kita. Oh, modal gitu, Ustaz. utama itu Diri kita. Terutama otak yang membedakan kita dengan binatang. Ya. Gitu, Ustaz. Man aradad dunya falibil ilm, itu hadis. Ya. Gitu, Ustaz. Jadi kembali lagi, Ustaz, menjadi pengusaha itu mudah, Ustaz. Mudah. Asal memang punya ilmunya. Bahkan, Ustaz, lebih mudah jadi karyawan. Misalnya, Ustaz, pangapunten sekali. Karena bisnis itu melayani kehidupan, peluang bisnis itu seluas kehidupan. seluas kehidupan. Kehidupan. Karena bisnis itu melayani kehidupan. Ya. Memang kalau orang tidak punya mindset bisnis itu kayak peluang itu udah banyak, Ustaz. Ya. Apalagi sekarang masa pandemi ini Ya. banyak, Ustaz. Nah, karena bisnis itu melayani kehidupan sehingga peluang bisnis seluas kehidupan. Sehingga peluang bisnis itu berbanding terbalik dengan yang diminati. Dalam kata gini, kalau dalam dunia kerja dibutuhno karyawan 5, Ya. 5 yang daftar bisa 100, Ustaz. Betul. Oke. Tapi kalau dalam bisnis terbalik. Peluangnya ada 100, yang minat cuma 5. Oh. Jadi sebetulnya lebih mudah di bisnis, Ustaz. Ya. Daripada di Karyawan. dunia kerja. Apalagi kadang-kadang saya juga berseloro, tidak perlu Ya. ijazah. yang perlu itu sertifikat tanah yang sebanyak-banyaknya gitu loh, Ustaz. Saya juga sering bilang, ini juga kritik saya juga, Ustaz, ya. Kadang-kadang sekolah itu kan direduksi dengan ijazah, Ustaz. Oh. Saya sering bilang, agama itu memerintahkan kita cari ilmu. Ya. Bukan cari sekolahan. Tolabul ilmu. Ya. Bukan tolabul kampus, bukan tolabul apa. Tidak. Ya. Ilmu dulu. Ya, nanti tentu ilmu ini ada di kampus ini. Ya. Tapi cari ilmu dulu, Ustaz. Ya, ya, ya. Gitu loh, Ustaz. Oke. Jadi itu mudah, Ustaz. Dan enak, Ustaz. Pangapunten, Ustaz. Nah, saya ngomong ini pangapunten para pemirsa, kula boten kula nglampahi. Misalnya, Ustaz, ya. Saya bilang, pengusaha itu juragan. Pengusaha itu juragan. Pasti punya karyawan. Ya. Tidak mungkin disebut juragan tidak ada karyawan. Oh. Ngeten nggih. Tapi memang ada juragan ujung kita pribumi ada, Ustaz. Dan ini juga kritik saya. Saya sering bilang begitu. Pengusaha itu juragan itu pustaka karyawan. Sehingga yang bekerja itu karyawan, Ustaz. Makanya kulo saya ini, kantor saya di Ahmad Yani misalnya, banyak orang-orang atau teman saya ke kantor saya tidak pernah bertemu. Itu. Pak Mail, saya kalau ke kantor tidak pernah ketemu. Saya itu ngapain ke kantor? Ya, saya ini perumahan. Tapi alumni IAIN. Masa aku suruh gambar arsitek? Ya jembret, tak pernah gitu. Jadi saya tidak pernah di kantor, Ustaz. Ya. Mohon maaf, hampir tiap hari saya banyak di rumah. Ya. Gitu loh, Ustaz. Kenapa? Yang kerja karyawan saya, mohon maaf. Ya. Tapi keputusan ada di saya. Ya. Nah, pekerjaan kulo nopo? Pekerjaan saya jalan-jalan. Bertemu dengan teman, cari ide bisnis. Ya. Itu, Ustaz. Kalau ada temu ide bisnis, saya rumuskan menjadi sebuah bisnis plan. Habis itu pasti saya butuh mitra. Apakah mitra itu dalam pengertian modal uang atau keahlian? Oh. Karena saya misalnya IAIN, saya tidak punya arsitek, saya pasti nyari arsitek. Ya. Saya tidak punya kontrak, tidak bisa bangun, saya butuh kontraktor, saya pasti nyari kontraktor. Ya. Gitu. Tapi konsepnya dari saya, Ustaz. Ya, gitu. Jadi kembali lagi, Ustaz. Jadi pengusaha itu bukan hanya enak, di samping uangnya, Ustaz, ya. Ya, Rasul Al-Quran sudah mengatakan 10 dari rezeki yang diberikan Allah, 9 untuk dunia bisnis, kan gitu, Ustaz. Makanya sering saya bilang,
kalau pingin kaya itu jadi pengusaha. Karena ya, saya bilang gitu, kerpeannya ya. Karena orang kaya itu akrab dengan uang. Kalau karyawan tidak akrab dengan uang. Bertemu uang sebulan sekali. Ngertos ini Ustaz? Gajian. Kalau pengusaha itu setiap saat mutasi keuangannya gini, mlebu metu gitu. Gitu loh. Ono sing ngomong, "Pamain lo pakai bank." Itu bendina ketemu, itu paling ngenes itu tak bilang gitu. Ngitung duit bendina tapi duit dhewe saya bilang gitu. Punya orang. Ini guyon loh Ustaz ya. Tapi moga-moga ini menjadi penyernak kita. Ya, supaya dengan begini negeri ini bangkit dengan melahirkan banyak pengusaha. Karena persentase pengusaha di negeri kita itu kecil sekali. Ya, Ustaz. Pak Mail, saya penasaran dengan yang tadi tuh. Panjenengan punya rumus ya, 6 langkah mudah. Boleh dibocorkan Pak Mail? Mboten ngomong ilmu kula di ilmu. Mungkin bisa dikupas Pak Mail. Pertama 6 langkah mudah menjadi pengusaha. Ini saya saripatikan dengan pengalaman hidup saya. Bahkan Bang Ampun Ustaz, sekedar contoh saja, saya jarang baca buku. Hampir teori jarang. Malah panjenengan kalau ke buku di rumah saya buku agama sing akeh wong nan alumni IAIN, terutama sejarah. Gitu loh Ustaz. Saya punya rumus 6 langkah mudah menjadi pengusaha. Langkah yang pertama itu entrepreneurship. Kembali lagi bukan uang. Entrepreneurship itu nopo toh, ya toh? Ya entrepreneurship itu kalau sebetulnya entrepreneurship ini bahasa asli bahasanya entrepreneur itu dari entrepreneur tadi Prancis, yaitu petualang, maknanya petualang atau pedagang perantara secara etimologi. Entrepreneurship ini. Nah, di negara kita diterjemahkan menjadi wira swasta atau wira usaha. Ini penting juga, Ustaz. Saya juga tidak tahu kenapa dulu. Tapi ini benar tepat. Terjemahannya wira. Wira itu apa? Napa to, Ustaz? Wiro sableng, napa niku? Pendekar sableng. Pendekar. Jadi entrepreneur itu pendekar, bukan pakar. Pendekar bukan pakar. Bukan pakar. Jadi pengusaha itu pendekar, bukan pakar. Apa titik bedanya? Kalau pendekar itu action, not teoretik. Lebih ke praktek. Gitu loh. Translate to action, tidak berhenti di wacana. Di teori. Gitu, teori. Gitu loh. Jadi ini saya pikir benar. Jadi pengusaha itu lebih action. Oke. Tapi entrepreneurship niku kalau diperes, sejatinya maknanya definisinya keberanian ngambil resiko. Keberanian mengambil resiko. Dan harusnya pendidikan kita harus mendidik anak-anak untuk berani mengambil resiko sesuai zamannya. Tapi tentu tanggung jawab nih saat ojo ngambil risiko baru digledakno kan itu. Nanti itu banyak lah anunya. Tapi keberanian ngambil risiko itu intisari dari entrepreneurship. Keberanian mengambil risiko. Nah, saya di situ ada materi saya garis bawahi. Ada 2 kata penting di situ, berani dan resiko. Berani dan resiko. Itu kan keberanian ngambil resiko itu ada kata kunci di situ itu 2, berani dan resiko. Apa itu berani? Tadi berani itu nyali plus visi. Artinya nawaitu. Nah, kalau rezeki, ini juga penting Ustaz. Saya kadang-kadang itu deketek ngoten lho Ustaz. Rezeki itu saya pernah belajar menghayati kata dari etimologinya. Resiko itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris risk. Dan itu dari bahasa Arab rezeki. Rizkun. Loh niki sing ngomong niki ngapunten, saya dapat bukunya Nurholis Majid. Seorang profesor. Gitu Ustaz. Beliau ahli bahasa sastra Arab. Jadi rezeki itu banding lurus dengan resiko Ustaz. Nah, sering pendidikan kita, budaya kita, mek iso nyambut gawe sing gak ono resikone. Dari aman, gitu. Kalau dari resikonya kecil, ya rezekinya ya kecil, Ustaz. Karena berbanding lurus. Jadi kalau saya menjadi peramu saji, karyawan rumah makan, risiko saya mencano piring, Ustaz. Begitu. Rezeki saya sepiring. Tapi kalau saya yang punya rumah makan,
saya menghancurkan rumah makan, bangkrut. Tapi rezeki saya sebesar rumah makan. Oh. Gitu. Nah, saya pikir, urip sekali, kenapa tanggung? Maksud gede bisa naik. Wong kene iki lahir dudu dikongkon awak-awak dikongkon pangeran kok supaya jadi muzaki, supaya jadi wong sing iso sedekah dan mana. Kenapa jadi minimalis? Ngoten. Oke. Jadi kembali lagi itu entrepreneurship. Berani mengambil resiko. Benar-benar Dan resiko berbanding lurus dengan rezeki. rezeki. So banyak Ustaz. Gitu. Itu langkah yang pertama. Tapi sebetulnya indikator dari entrepreneurship itu Ustaz, biniyah. Oh. Life is choice. Ya. Artinya saya ngeten Ustaz. Urip iku milih. Kalau saya jadi pengusaha, itu artinya otak saya set up menjadi pengusaha. Ibarat radar saya jadi pengusaha. Ya. Sehingga hidup ini peluang bisnis. Ya. Ngeten Ustaz. Mengapunten, kalau panjenengan niatnya jadi wartawan, hidup ini berita Ustaz. Oh. Kalau jenengan pengen jadi Ronaldo, hidup ini ya bola. Ya. Betul. Tapi kalau jenengan men-set up innamal a'malu binniyah, niatnya urip, jalanan urip ini menjadi pengusaha, hidup ini peluang bisnis. Begitu. Betul. Jadi karena itu mindset ini bagaimana kita menata pola pikir kita berdasarkan keyakinan kita untuk jadi apa? Ya. Profesi kita keterusan. Nah, inilah yang ditarik menjadi langkah yang kedua. Jadi langkah pertama entrepreneurship, langkah yang kedua itu cerdas marketing. Cerdas marketing. Cerdas marketing ini pangapunten, saya bilang pada kawan-kawan bukan ngerti teori-teori marketing, kalau ngerti bagus. Kalau nggak ngerti nggak opo-opo. Karena itu daya dukung. Tapi cerdas marketing sini pintar membaca peluang pasar, Ustaz. Oh. Nah, tadi membaca peluang pasar itu ya pintar itu sangat tergantung dengan mindset tadi, Ustaz. Ya. Kalau mohon maaf, kalau mindsetnya karyawan, hidup tidak terlihat peluang bisnis. Ya. Ngeten lho, Ustaz. Tergantung radare lah ngoten ya. Nek radare jadi pengusaha Ada saja. Nggih, kula dulu, Ustaz. Saya dulu kalau lihat tanah luas dulu itu enggak gemrengseng, Ustaz. Kalau hari ini tanah luas, tanah sobo iki Langsung full. mulai Ustaz iki rego sakmene gawe sakmene omah ngoten lho, Ustaz. Iya. Karena radarnya memang radar pengusaha. Sudah kuat. Jadi cerdas marketing itu bukan ngerti teori-teori, tetapi memang kemampuan sense bacaan kita terhadap peluang bisnis itu tajam. Mampu menangkap peluang. Yang ketiga, secara singkat itu adalah cerdas finansial. Cerdas finansial ini, ini saya juga bilang bukan ngerti teori apa itu finansial. Kalau ngerti bagus saya bilang gitu. Tapi tidak mutlak. Ngeten lho. Ya seperti itu loh, saya bilang saya nggak ngerti akuntansi itu. Walaupun akunting saya anak kampus terkenal di Surabaya, ya tapi tinggal saya aja nanti yang taken di akhir, saya cuma lihat ini aja, tapi detailnya saya nggak ngerti, ngeten loh. Oke, itu urusannya karyawan, ngeten loh. Tapi cerdas marketing finansial di sini ini ekstrimnya, pinter mencari investasi. Mencari kawan untuk investasi. Karena seorang pengusaha itu, the real pengusaha, kalau saya punya duit 1 M, saya akan bisnis 10 M. Oh, 10 nah, kalau lipatnya. 10 kali lipatnya. Kalau saya punya duit 1 M, bisnis 1 M, semua orang bisa, Ustaz. Ya. Semua orang bisa. Ekstrimnya, mbok wong ndak tahu sekolah, duit 1 M, dagangan 1 M, sopo sing ndak iso. Ndak ada resikonya. Justru seorang pengusaha itu kalau punya 1 M, dia akan berbisnis 10 M. Kan kurang songo, Ustaz ya. Duit yang 1 M ini diwunyer nih, Ustaz. Entah skema pembayaran yang diatur, dan macam-macam, Ustaz. Sehingga duit 1 M ini punya valuasi, punya nilai, misalnya menjadi 5 M. Ya, yang kurang 5 M-nya cari investor. Untungnya menjadi besar, Ustaz. Jadi gitulah. Nah, karena itu seorang pengusaha memang harus punya kecerdasan finansial. Dan itu pekerjaan kula tiap hari, Ustaz. Main dakon teng griya. Ngoten, Ustaz. Ya apa tidak mati langkah, ngoten, Ustaz. Duit titik ya koyo dakon lho, Ustaz. Duit titik diuterno ya apa ndak sampai mati langkah. Itu pekerjaan saya, Ustaz. Bukan saya di kantor gambar ndak saya. Nah, langkah yang keempat itu cerdas manajemen. Cerdas manajemen ini pinter mimpin. Cerdas mimpin. Mimpin karena pengusaha itu
juragan punya karyawan, karena itu dia harus punya kemampuan ngomong orang, ngomong relasi, ngomong kawan dan sebagainya. Jadi, leadership itu penting. Jadi pengusaha itu memang harus punya leadership. Pendidikan harus membangun anak-anak untuk punya kemampuan leadership. Itu Ustaz. Tapi balik lagi ibda binafsik. Sak durunge mimpin wong kudu iso mimpin awake dhewe. Mulai dari diri sendiri, ngoten Ustaz. Termasuk saya pengen sukses, tapi aku males. Berarti kamu gagal memimpin awakmu dhewe. Jarine pengen sukses kok awake males gak dipimpin untuk maju kan ngoten Ustaz. Ibda binafsik lah. Yang kelima itu C. Jadi rumusnya itu EC5 Ustaz. EC5. Nah, 6 langkah itu EC5. E yang pertama entrepreneurship, yang kelimanya CC5. Cerdas marketing, cerdas finansial, cerdas manajemen, cerdas teknis. Teknis itu artinya mengerti teknis. Tapi nomor 5 Ustaz. Dari situ ya kalau saya perumahan, saya sedikit ngerti arsitektur itu begini. Clue-cluenya saja lah. Dari bidang yang digeluti tadi. Bidang yang digeluti. Nah yang terakhir, C yang terakhir, cari mentor. Cari mentor. Pembimbing. Ini penting. Dan mohon maaf, ini titik lemah kita di kelompok Islam Muslim. Jadi tidak banyak pengusaha-pengusaha Muslim yang berserela untuk menjadi mentor orang lain. Itu loh. Rasulullah itu mentor Rasulullah dalam bisnis itu adalah pamannya Abu Thalib. Dan saya mohon sebetulnya guru, dosen itu harusnya jadi mentor-mentor yang baik untuk siswanya. Tapi kebanyakan justru sebaliknya. Mentor yang hebat tentu orang tua, Ustaz. Orang tua. Harusnya keluarga, karena basis pendidikan yang utama itu tetap keluarga tuh, Ustaz. Mentor yang penting itu sebenarnya keluarga. Tapi dalam konteks bisnis di negeri ini, pengalaman saya, justru orang tua sering bukan menjadi mentor yang baik. Kenapa? Saya banyak kasus menemani anak-anak muda, hambatan yang utama, yang berat itu karena orang tua tidak ngizini. Orang tua tidak ngizini jadi pengusaha. Saya sampai beberapa kali datang ke orang tuanya, Ustaz. Untuk meyakinkan orang tua. Betapa pilihan anaknya jadi pengusaha itu pilihan yang mulia. Yang harus didukung. Tapi saya juga tidak nyalakan orang tua. Karena orang tua cara berpikirnya memang sama sekali kayak fail itu tidak ada fail jadi pengusaha. Sehingga yang terbayang itu ya gelap tadi Ustaz. Yang bayangannya itu ya kebangkrut, ya apa dan sebagainya. Nah saya mencoba untuk meyakinkan. Tentu dengan saya tidak titik temu titik sukses. Bu, anak panjenengan itu pengen jadi anak sing baik, sing sukses, supados bakti teng jenengan, gitu loh. Jadi alhamdulillah ada beberapa yang akhirnya orang tuanya itu merelakan. Karena anaknya Pak Mail gimana? Ridallahu biridha walidain. Bagaimana saya menjalani profesi ini kalau orang tua saya tidak ridho? Banyak, saya banyak. Makanya saya punya pengalaman. Ternyata banyak orang-orang tua kita ini bukan menjadi mentor yang baik bagi suksesnya anak. Gitu loh, Ustaz. Baik. Ini kita semakin mengerucut Pak kepada sebenarnya forum kita ini kan bagaimana mengedukasi keluarga-keluarga di Indonesia. Pak Ismail, kalau diambil dari benang merah ya, dari pembicaraan kita dari awal tadi, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Bisakah kurikulum entrepreneur itu lahir dari keluarga? Sangat bisa. Sangat bisa. Pak Ismail barangkali punya, misalnya kita orang tua punya 2, 3, 4 anak, kita memulai mindset entrepreneur itu dari rumah, apakah dengan memberikan sentuhan-sentuhan apa kan atau bagaimana Pak Ismail? Ya, pendidikan yang baik itu kan keteladanan, Ustaz. Keteladanan orang tua. Ya, pendidikan yang baik itu keteladanan. Ya, kepemimpinan dan pendidikan Rasulullah itu kan keteladanan, Ustaz. Rasulullah itu tidak pernah menyuruh sebelum beliau melakukan dulu. Gitu loh, Ustaz ya. Jadi kalau memang membangun itu, ya memang orang tua harus, pertama itu ideal, Ustaz. Tapi kalau toh misalipun, orang tuanya memang bukan entrepreneur, nah perlu cari mentor tadi, entah dulure, entah tonggoe, sehingga jadi pengusaha memang perlu diajak berbicara, Ustaz. Dan tentu juga dibangun milieu di dalam keluarga itu yang tumbuhnya entrepreneur. Bisa juga dimulai dengan bagaimana mulai jualan, mulai apa gitu. Bahkan sebetulnya juga anak tadi Ustaz,
anak kita dibawa ke alam nyata, alam kehidupan nyata. Misalipun contoh kula wau koyo pelok nih loh, Ustaz. Ya, jangan sampai anak kita itu kita didik secara sadar dadi pelok ono ning meja. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Memang pelok ning meja itu resik. Ya, Ustaz. Ndak kena angin mungkin ya, Ustaz. Ndak kena matahari, ndak kena hujan gitu, Ustaz ya. Tapi dia ndak akan jadi orang. Dia lepas dari kehidupan. Gitu loh, Ustaz. Jadi saya rasa anak-anak kita memang harus diterjunkan dalam kehidupan. Ekstrim misal, kokon kora-kora. Ngoten Ustaz. Ya walaupun kadang-kadang ini saya juga kadang ke anak saya sendiri itu Ustaz. Kadang-kadang gini, aku biar soro, anakku aja soro kadang-kadang gitu. Ini tantangan Ustaz. Ngoten loh. Tapi tidak Ustaz, di rumah harus gitu. Ya kokon kora-kora. Intinya gini Ustaz, pengusaha itu orang yang menyelami kehidupan. Karena tadi Ustaz, pengusaha itu orang bisnis itu adalah kegiatan melayani kehidupan. Ya. Karena itu seorang pengusaha, dia harus update, dia harus influence, dia harus memahami kehidupan. Dia harus menyatu dengan kehidupan. Tidak terpisah dengan kehidupan. Ya. Itu poin penting, filosofinya itu. Nah, karena itu di rumah tangga, proses pendidikan rumah tangga dengan anak untuk membangun entrepreneurship di keluarga harus diciptakan milieu kehidupan. Ya. Dengan kata lain gini, ojo dadekno anake gini cuma sekolah tok. Mulai budal sekolah, terus kursus, mari turu ning omah. Saya rasa rumah hanya sekedar untuk kos-kosan. Tidak terlibat di dalam kehidupan di dalam rumah. Gitu loh, Ustaz. Yang mau ya kokon kora-kora, ya kokon nyapu, ya apa. Walaupun ada makanya kadang-kadang terlalu. Saya pernah ke Ustadz ini. Ustadz, anak saya kok sudah kayak dirampas oleh sekolah ini. Karena jam segini, gak ada kesempatan saya untuk menarik dia di dalam kehidupan real keluarga. Nah, intinya, ayo anak-anak kita hadirkan di dalam kehidupan nyata, bukan di kelas, bukan di awang-awang. Seperti pelok tadi itu, filosofi pelok, mari anak-anak kita tanamkan di tanah. Memang di sana becek, kotor, kena angin, kena apa saja, bahkan di situ ono cacing, ono tempur apa saja. Disitulah dia akan tumbuh jadi manusia. Kalau dia pelok di atas meja, yang kayaknya memang ya, coba jadi anak manja lah. Betul Ustaz? Dia tidak akan jadi orang. Baik. Itu Ustaz. Masya pemirsa sekalian, tak terasa kita sudah banyak sekali mengupas tuntas tentang apa itu entrepreneur, tips 6 langkah sangat mudah menjadi seorang pengusaha dan wena Ustaz. Dan wena. Mulia. Baik. Kita masuk ke sesi terakhir Pak Ismail. Mungkin closing statement Pak. Closing statement tentang topik kita hari ini. Ya, para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita sadari bersama selaku muslim, insya Allah kita selaku muslim, bahwa menjadi entrepreneur itu bagian dari sunnah Rasul. Rasul kita adalah seorang saudagar. Nah, bagian dari kita cinta Rasul, kita menteladani kehidupan Rasul, yaitu menjadi saudagar. Kenapa harus menjadi saudagar atau jadi pebisnis? Karena menjadi pebisnis itu kita akan memiliki sumber daya lebih. Ya. Kita dididik oleh agama seperti ajaran zakat sebagai rukun Islam, itu bukan kita hanya dididik untuk memberi, tetapi juga dididik untuk menjadi manusia surplus. Ya, zakat itu kita dididik oleh agama untuk menjadi manusia surplus. Mana mungkin kita akan memberi kalau kita masih pas-pasan. Nah, dunia bisnis selain impact pribadinya kita akan menjadi pribadi yang surplus sehingga kita punya banyak kesempatan, waktu, uang dan sebagainya. Nah, sekaligus kita ingin kontribusikan untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negeri yang kita cintai. Oleh karena itu, kembali lagi, saya kalau boleh mengusulkan, kalau Bapak Ibu misalnya punya anak 3, misalnya, saya nyuwun tolong 1 difasilitasi untuk dados pengusaha. Ojo duwe anak 3, terus kabeh diarahno cuma anak pabrik kabeh. Ngoten lho. Kudu sitok sing duwe pabrik. Ngoten lho, Bu. Gitu loh.
Dan tentu saya juga berharap pada Al-Hikmah selaku sekolah juga harus menciptakan milieu dan materi-materi keteladanan untuk juga tumbuhnya anak-anak kita menjadi pengusaha. Dan saya juga usul kalau boleh, tolong secara rutin dihadirkan pengusaha untuk bertemu dengan anak-anak. Tentu diseleksi, Ustaz, supaya anak-anak tahu dunia bisnis, supaya tidak seperti pelok di atas meja. Demikianlah sekali, dan yang terakhir barangkali closing saya nggih, itu mohon omongan kula mulai mulai tadi omongan saya ini jangan dibenarkan dulu. Jangan dibenarkan dulu. Tapi juga jangan disalahkan. Nanti panjenengan dengan me time ya, waktu yang jenengan enjoy dengan diri sendiri, jenengan putar malih omongan ini. Jenengan tanyakan dengan roh panjenengan. Jenengan tanyakan dengan hati panjenengan. Omongan Ismail mau bener ndak ya? Bener ndak ya? Sehingga kalau ada kebenaran, bukan lagi kata-kata Ismail, tetapi temuan panjenengan. Kata-kata kulo, kata-kata saya ini hanya wasilah, mediasi saja. Ini kebenaran. Nah, saya berharap kalau ada kebenaran, itu temuan panjenengan. Itulah hidayah. Dan kalau kebenaran itu menyatu dengan jenengan, kita akan menjadi pribadi yang menyatu dengan kebenaran itu. Sehingga ketika kita berbuat tidak benar, ada daya tolak di dalam diri kita. Itulah pengetahuan yang menjadi belief. Bukan hanya sekedar knowledge, tetapi belief. Matur nuwun, saya mohon maaf kalau penyampaian saya ada kurang berkenan. Sekali lagi dengan kerendahan hati, saya yang doif, saya mohon maaf. Baik. Pemirsa, luar biasa diskusi kita pada pagi hari ini mengupas tuntas tentang apakah masa depan menjadi milik kita atau milik orang-orang yang mau mengambilnya. Tentunya tidak. Kita dipersiapkan dengan sangat istimewa oleh Allah menjadi bagian dari orang yang harus menguasai kehidupan yang ada di muka Kuntum bumi. khairu. Ya, baik. Entrepreneur itu adalah, kalau disarikan adalah keberanian mengambil resiko. Dan itu adalah keberanian mengambil rizki. Jadi rizki itu berbanding lurus dengan resiko yang akan kita ambil. Sampai jumpa di channel SMA Al-Hikmah berikutnya, tentunya dengan topik-topik hangat yang akan memberikan kita inspirasi dan juga motivasi. Jadi kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.